Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DJWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini, market lanjut lagi koreksi dengan signifikan. Ya, totalnya sebesar 4,32%, turun ke 2,66 triliun US dollars. Dan yang cukup mengagetkan adalah Bitcoin. Ya, Bitcoin tadi pagi sampai ke titik terendahnya di angka 79.500. Waduh, ya. Ada apa nih ya? Ada news apa lagi? Sayangnya ada ya. Dan berhubungan sama Trump lagi. Ya, kemarin kan katanya Meksiko dan Kanada ini akan berlaku pada tanggal 4 Maret. Tiba-tiba ya, ini literally tanggal 27 kemarin ya, dan ya ini jam US sana, tepatnya EST ya, Eastern Time. Nah, jadi ya, masih baru banget. Ini masih very fresh. Dan ya ternyata mau akan ada tambahan lagi 10% tarif untuk China. Ya, dan ya market bereaksi nggak bagus ya. Ya kemarin udah Meksiko, Kanada, Uni Eropa ada rencana. Udah gitu Cina mau ditambahin lagi 10%. Waduh ya. Berantakan ya. Dan ini tentunya secara news it's getting worse ya, from day to day makin worse ya. Ya tapi udah, mau diapain? Memang kondisi market seperti ini, kita lihat aja ya bagaimana ke depannya. Kalau secara TA sih Bitcoin sendiri dia masih ada EMA 200 yang lagi di retest pada hari ini. Ya kita lihat apakah hari ini akan daily close di atas atau enggak dari EMA 200. Kalau kembali di bawah, ya benar-benar bikin sport jantung nih. Dan ya otomatis ini lebih mendekati lagi ke hari Senin yang di bawah dari BSB ya. Nah, kalau di bawah dari BSB, lagi-lagi kita harus siap dengan possibility ya membuat lower low lagi. Gitu. Karena statistically speaking seperti itu ya. Daily close di bawah, ujung-ujungnya lower low. Begitu ya. Nah, tapi yang kita nggak bisa tahu adalah lower low-nya sampai sedalam apa. Bisa cuma segini, bisa yang lebih ekstrim tuh di sini ya. Nah, ya kita lihat aja deh. Ya kita lihat aja, kita jangan tebak-tebakan. Kita bersabar saja ya, anggap ini peluang begitu karena ya EMA 50 masih belum jebol. Kalau sampai EMA 50 jebol, 2 weekly close di bawah dari EMA 50 ya sudah, berarti tamat begitu. Ini untuk pertama kalinya BTC lebih cepat daripada kuartal 4 kalau sampai jebol di EMA 50 begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin jangan-jangan ini akan seperti di 2024 lagi nih ya, di 2024 pertengahan. Dia weekly close di bawah dari BSB, lalu ke reject, mantul di EMA 50 seperti di sini, ada kemungkinan ya. Tapi ya semua masih prematur, masih belum masih belum ada konfirmasinya. Masih ada 2 hari lebih 21 jam lagi. So, kita lihat aja dulu, step by step aja. Jangan distresin gitu ya. Oke, next kita kembali lagi ke daily ya. Untuk daily ya ini jujurnya cukup berantakan. Lower low-nya benar-benar luar biasa ya. Kemarin mulai membentuk spinning top sebenarnya ya. Membuat spinning top ini ya tapi dilanjut lagi sama si Trump sih. Ya jadi emang si Trump nih gila nih belakangan ini terus-terusan ngasih goncangan-goncangan cukup gila ya. Ya mungkin dengan adanya tarif-tarif ini bisa membuat ekonomi US jadi nggak terlalu bagus. Ekonomi US nggak terlalu bagus. Nah itu bisa men-trigger the Fed untuk melakukan QE. Mungkin aja ya, bahkan ada beberapa yang komen kemarin ya, Bang mungkin nggak sih Bang ini sebenarnya manipulasi dari Amerika gitu ya, manipulasi dari Trump supaya terjadi QE, supaya memaksa si Jerome untuk melakukan QE gitu. Ya kalau kita ngomong teori konspirasi ya bisa-bisa aja begitu. Tapi kalau menurut gua sih ya ini memang udah plan dia dari dulu kan. Dia udah ngomongin tarif tuh dari zaman dia belum jadi presiden, zaman dia kampanye tuh dia udah bilang mau naikin tarif ke Cina. Kalau Meksiko kan ada gue nggak dengar, tapi yang gue inget tuh ke Cina sama Eropa gue pernah juga lah ada sekali gitu ya. Mereka bilang Eropa tuh apalah gitu, si Trump pernah bilang wah Eropa tuh cuma manfaatin kita dan lain-lain, kita harus kasih tarif ya. Tapi ya dulu cuma ya awalnya gue pikir cuma kampanye doang. Ternyata beneran dia lakuin ya. Ya apapun itu ya udah santai aja ya. Ya mau ada teori konspirasi begini begitu ya sudah biarkan saja karena memang sudah terjadi di market juga udah ngedrop. So ya udah kita just enjoy aja, kita dikasih kesempatan untuk akumulasi.
Dan ya makanya ini sangat penting ya kita menggunakan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikir jangka panjang. Kalau lu nggak pakai 3 golden rules itu sekarang udah stres. Udah stres, udah pengen cut loss, mending cut loss ya. Udah mikirnya, aduh ini gue gimana bayar utang. Nah, udah nggak bisa kayak begitu ya. Jadi ya mungkin ini sekali lagi reminder ya untuk ya ingat 3 golden rules. Kalau lu menggunakan 3 golden rules itu nggak stres gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat dulu economic calendar. Ya, untuk hari ini, hari terakhir nih. Dan hari ini akan ada core PCE ya. Ini untuk yearly dan monthly. And ada juga Chicago PMI ya. Itu untuk terakhir di minggu ini, sisanya Sabtu Minggu ya lebih fokus ke TA begitu ya. Oke, itu sih kurang lebih ya untuk makro kita pada hari ini. Overall lagi-lagi Mr. Trump ya, Mr. President bikin market merah lagi ya. Jadi kayaknya kalau nggak salah berarti China jadi 30 kalau gini ya. Sorry, 35 berarti. Ini kan 25 ya. China juga sama 25 awalnya. Nah, sekarang mau tambah lagi 10%. Berarti jadi 35%. Ya benar-benar ya berarti jadi 35% untuk China. Nah, nggak tahu nih apakah China akan oke-oke aja atau nego lagi. Ya. Benar-benar ya. Ya, tinggal kita lihat dulu aja. Kita tinggal lihat apakah ekonomi US akan memburuk atau enggak ya karena ya kalau import dari China sampai kena tarif 35%, itu berapa banyak perusahaan-perusahaan yang akan terpengaruh di sana ya, di US maksudnya ya. Kenapa ya di US dan China, tapi ini kan kita ngomongin dari ekonomi US ya. Ya, tentunya akan sangat terpengaruh. Karena ya apapun itu sekarang rata-rata orang menggunakan barang-barang ya, lalu bahan-bahan itu dari China. Begitu. Nah, kalau sampai ini beneran diberlakukan, ya tentunya itu akan sangat berpengaruh juga terhadap ekonomi US. Nah, lagi-lagi tuh, itu ada potensi bisa men-trigger the Fed terpaksa harus melakukan QE. Begitu, ya. Ya, tapi itu masih prematur lah buat kita bahas. Nanti deh kita lihat dulu kalau sampai GDP mulai drop ya. Lalu juga tingkat pengangguran mulai meningkat. Ya itu adalah beberapa hal yang akan terus dipantau oleh the Feds. Begitu kalau sampai cukup ke titik yang bahaya ya mereka mau nggak mau akan QE. Begitu dan mungkin jadi teori konspirasinya beneran terjadi nih. Tapi inilah ya kita nggak usah terlalu mikirin banyak teori konspirasi. Santai aja ya ada support ya di DCA begitu. Ya that's the coolest part about cara kita gitu. Cara TCI gitu ya. Itu lu nggak stres. Harusnya ya karena ya menggunakan 3 hal itu kan. Nah kalau lo masih stres, coba lo ngelanggar nggak 3 golden rules begitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk aja langsung ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai.
klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, posisi futures masih belum ada setup ya, karena hari ini baru terjadi retest pertama di MA200 ya. Nah, untuk posisi spot ada di MA200, lalu ada di angka 73.116 dan 71.676 ya. Nah, itu untuk setup di Bitcoin. Untuk di Ethereum ya, wah ya, setup ininya kena dulu kayaknya nih ya. Posisi long kita kayaknya kena dulu. Coba kita cek. Yes, kena dulu ya. Berarti buat lo yang kemarin buka posisi long di ETH harusnya kena target TP. Harusnya kalau pasang. Nah, kalau nggak pasang malah minus ya. Jadi buat lo yang buka posisi long, profit sebesar nyaris 3% lah begitu ya. Nah, selanjutnya untuk posisi spot udah kena banyak sih sebenarnya ya. 2294 udah kena, 2223 kena. Ya mungkin sekarang bisa pertimbangkan di 2177 dan di 2123 gitu ya. Wah, gila ya, market semakin merah merona ya. Ya, apa namanya? Ya gini sih ya, sebelum kita tutup juga sekalian DCWT kita pada hari ini ada wejangan juga lah ya. Wejangannya apa? Ya hati-hati, ini akan menurut gua bentar lagi kita akan banyak dukun-dukun bearish gitu ya. Banyak yang udah akan dengan bilang pasti ini masuk bear market. Mau lihat nih BTC akan hancur minus 50%, minus berapa. Ya akan mulai keluar harga-harga yang aneh-aneh. Ingat, kita bukan dukun, kita manusia normal, sama-sama makan nasi. Nggak ada yang pernah bisa tahu market akan seperti apa ya. Kalau misalkan udah tahu percis ya harusnya orang semua udah ngomong dong besok Trump akan ngomong begini. Nggak ada kan yang ngomong, tuh para dukun nggak ngomong apa-apa kan. Ya, kalau mereka bisa lihat masa depan, mereka harusnya langsung warning dong. Hati-hati, besok market akan lanjut ngedump karena Trump akan meningkatkan 10% tarif ke China. Faktanya nggak ada kan. Dukun cuma ngomong, tuh kan bener turun, lihat nih bakal turun lebih dalam lagi. Tapi nggak pernah ada penjelasannya kenapa. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tebak-tebakan, mereka nggak tahu masa depan. Begitu. Jadi hati-hati, siap-siap aja ya. Sekarang masih belum terlalu keluar banyak, tapi nanti bentar lagi nih, gue cukup yakin bentar lagi akan banyak dukun bear boy lah, dukun bearish begitu, dimana mereka akan mendewa-dewakan sudut pandang bearish begitu. Ya kalau kita nggak usah jadi counternya kita harus bullish. Enggak, kita netral aja. Kita netral, kita lihat situasinya seperti apa. Itu aja. Ya kita lihat perkembangan fundamentalnya seperti apa. Jangan tebak-tebakan. Itu harusnya udah bosen dong, tebak-tebakan kan rugi lagi. Begitu ya. Ya kalau gua selama ini bisa profit karena gua netral, ya udah santai aja kita lihat kondisi marketnya seperti apa. Begitu. Ya jangan sampai kita jadi bear boy, jangan jadi bull boy. Begitu, dimana kalau bear boy cuma mikirnya bearish doang, nggak bisa tuh bullish. Sama bull boy juga nggak bisa tuh bearish, cuma bisa bullish doang. Nah kalau lu udah berpikirnya itu seperti itu, deterministik, pasti bullish, pasti bearish, itu rugi di market, serius, rugi di market. Ya, jadi kita harus punya sudut pandang yang cenderung netral, lihat fakta, data, statistik, jangan terlalu banyak pakai perasaan. Udah, gitu aja. Ya. Ya, dan ya sekali lagi yang cukup menarik adalah nanti tuh minggu depan hari Senin. Weekly close-nya seperti apa. Ini masih ada 2 hari lebih 21 jam. Ya kayak 3 hari lah sebenarnya ya. Kita lihat apakah dia akan di bawah dari BSB atau enggak. Kalau di bawah dari BSB ya sudah, kita siap-siap harus ada possibility lower low. Karena statistiknya seperti itu. Lihat nih ya. Weekly close di bawah. Apa yang terjadi? Ujung-ujungnya lower low ya. Weekly close lagi di bawah ya. Di sini walaupun tipis, lower low dibandingkan di sini ya. Lalu kalau kita cek lagi ya, BSB nih di bawah, lower low akhirnya ya. Lalu di bawah lagi lower low sampai bear market begitu. Cek lagi. Di bawah dari BSB lower low. Bawah dari BSB lower low. Yang cuma kita nggak tahu lower low-nya sedalam apa. Udah itu aja. Ya kita nggak pernah bisa tahu lower low-nya sampai sedalam apa gitu ya. Oke, sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya udah banyak sekali para member TCI yang menggunakan 3 golden rules. Sekarang senyum-senyum aja, mau turun juga senyum-senyum aja, nggak apa-apa, santai ya. Terus di CA, terus ambil kesempatan ya. Dan ya kalau lu ya, mungkin kalau over leverage kan nggak semua futures ya, tapi yang ketiga inilah berpikir jangka panjang ya.
Tenang, gue untuk berapa tahun ke depan gitu ya. Untuk ada yang bilang 10 tahun ke depan, gue ada yang bilang juga buat 5 tahun ke depan. Ya, jadi kalau punya mindset yang tepat, market mau gimana juga lu santai-santai aja. Begitu ya. Dan yang terakhir kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.